Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Umi semua kelas 7B. Halo, apa kabarnya? Lama kita nggak jumpa ya. Semoga semuanya sehat-sehat selalu, semangat belajarnya, semangat beribadahnya di rumah. Oke. Pada daring kali ini, online video yang saat ini Umi mau menyampaikan tentang kisi-kisi atau materi-materi yang nanti akan dipakai atau nanti yang akan keluar dalam ujian akhir semester ya. Untuk materinya Umi, untuk materi IPA, anak-anak semuanya Umi harapkan belajar mandiri, belajar sendiri di rumah menggunakan bisa buku paket atau buku referensi yang lain. Oke ya. Soalnya untuk ujian akhir semester besok, untuk pilihan ganda itu ada 20 nomor, kemudian isian pendek ada 5 nomor, kemudian uraiannya ada 5 nomor. Dipersiapkan dari rumah, dipersiapkan dari sekarang di rumah ya nak ya, biar nanti nilainya bisa maksimal, bisa bagus nilainya. Baik, untuk materinya Umi sampaikan untuk ujian akhir semester kita ada tiga materi. Yang pertama itu kalian pelajari tentang pemanasan global. Ya, pemanasan global. Jadi nanti mungkin ada materi yang belum Umi sampaikan, yang belum Umi jelaskan. Nah, itu tugasnya anak-anak untuk belajar di rumah. Karena memang kita keterbatasan waktu. Kemarin sebulan kita waktunya untuk online, kita dipakai untuk pesantren kilat, kemudian kita lagi sama-sama lockdown seperti ini, jadi waktunya banyak yang terbuang. Umi ulangi ya. Untuk yang materi pertama itu ada pemanasan global. Pemanasan global itu poin-poinnya, ingat ada efek rumah kaca, penyebab pemanasan global, kemudian ada dampak pemanasan global, kemudian ada usaha-usaha untuk menanggulangi pemanasan global. Jadi ada 4 untuk yang pemanasan global, poinnya ada 4. Umi ulang. 1. Efek rumah kaca, penyebab pemanasan global, dampak pemanasan global, kemudian ada usaha untuk menanggulangi pemanasan global itu sendiri. Ya, ada 4. Itu kemarin sudah kita pelajari ya. Kemudian materi yang kedua itu tentang lapisan bumi. Nah, ini Umi juga belum sempat membahas, belum sempat kita belajar bareng, tetapi Umi yakin anak-anak Umi semuanya hebat, anak-anak Umi semuanya mandiri, bisa Umi andalkan, bisa Umi harapkan untuk dapat lulus ujian nanti. Untuk yang lapisan bumi, nanti anak-anak Umi pelajari, poinnya itu ada atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Jadi lapisan bumi kita itu dibaginya yang pertama itu adalah atmosfer. Secara garis besar Umi sampaikan kalau atmosfer itu berarti dia bagian udara kita itu nanti ada lapisan-lapisannya juga di sana. Ada troposfer, ada lain-lainnya, nanti kalian buka sendiri. Atmosfer itu bagian lapisan bumi yang meliputi atau yang dia terdiri dari lapisan udara seperti yang kita hirup ini sampai ke atas sana. Itu nanti ada beberapa stepnya. Kelihatannya udara kita itu kan nggak ada batasannya, tetapi aslinya di udara kita itu juga terdiri dari beberapa lapis ya. Kalau misalnya anak-anak Umi ada yang sudah pernah naik pesawat ya, nanti pesawat udara itu ketika dia menembus batas lapisan udara, maka dia juga akan bergoncang, akan ada goncangan, akan ada suara. Nah, itu menandakan kalau benar, berarti di udara itu ada lapisan-lapisannya. Ya, semakin ke atas berarti nanti kandungan oksigennya semakin berkurang, tekanannya semakin besar, ya.
ketika kita ada di dataran rendah, di pantai atau di kota seperti kita, kemudian kita jalan-jalan ke pegunungan di Brastagi misalnya, di dia yang udaranya dingin. Ketika kita naik pegunungan, apa yang terjadi? Kadang telinga kita berdenging, ya enggak? Nah, itu apa? Karena lapisan udaranya sudah berbeda, tekanan udaranya juga berbeda. Itu yang pertama tadi, atmosfer ya, dia bagian udara. Kemudian yang kedua, litosfer. Litosfer itu adalah lapisan bumi yang berupa daratan, lapisan batuan atau batuan-batuan yang menyusun daratan. Jadi batuan-batuan yang menyusun daratan kita, yang menyusun daratan pulau. Ada kerak bumi, nanti akan ada kerak bumi, ada lapisan-lapisan tanah, itu maksudnya ke litosfer ya. Kemudian lapisan bumi yang ketiga itu ada namanya hidrosfer. Hidro artinya air, asfer itu artinya lapisan. Berarti hidrosfer itu lapisan yang berupa perairan. Itu nanti kita belajar tentang laut ya. Jadi laut itu ada laut pantai, yang paling atas itu ada pantai. Kemudian ada laut dengan kedalaman kurang dari 2000 meter, kemudian ada laut dalam, kemudian ada laut yang sangat dangkal, yang sangat dalam sekali, yang berupa palung laut ya. Jadi Umi menjelaskan secara garis besar dulu, nanti secara detailnya, rincinya anak-anak Umi membaca di bukunya masing-masing. Umi ulang ya, untuk yang materi kedua kita tentang lapisan bumi, itu yang pertama ada atmosfer, itu lapisan yang berupa udara. Kedua, itu ada litosfer, itu lapisan yang berupa batuan-batuan penyusun daratan. Yang ketiga, itu ada hidrosfer. Hidrosfer itu lapisan yang berupa air. Ya, paham ya? Kemudian materi yang ketiga, yang terakhir, yang ketiga, itu ada materi tentang bab tata surya. Tata surya. Mungkin di SD dulu sudah sedikit dipelajari. Nah, sekarang kita pelajari ulang biar kalian semakin pintar, biar semakin mendalam ya. Untuk tata surya itu poinnya yang pertama ada sistem tata surya kita. Sistem tata surya berarti anak-anak Umi harus hafal nama-nama planet ya, planet Merkurius, Venus, bumi sampai Neptunus ya. Nama-nama planet anak-anak Umi harus hafal dengan karakteristiknya masing-masing. Misalnya planet yang dia paling dekat dengan matahari, kemudian planet yang dia bercincin itu planet apa, kemudian ada planet yang dia selalu menyala, itu planet apa namanya, itu namanya karakteristik masing-masing ya. Yang kedua itu ada kondisi bumi, tentang kondisi bumi ya. Kemudian ada kondisi bulan, jadi belajar tentang bulan, penanggalan, ada penanggalan Masehi, ada penanggalan Hijriah. Kemudian yang keempat tentang gerhana. Ingat, anak-anak Umi harus bisa membedakan antara gerhana matahari dan gerhana bulan. Dampak gerhana matahari itu apa? Dampak gerhana bulan itu apa? Ya, misalnya dia ada perubahan musim, pasang surut air laut, kemudian ada perubahan siang dan malam, ada rotasi bumi. Rotasi bumi itu kan perubahan siang dan malam ya kan. Kalau revolusi bumi itu berarti bumi berputarnya bumi mengelilingi matahari
Beda ya. Kalau rotasi bumi itu bumi berputar pada porosnya, itu menyebabkan perubahan siang dan malam. Kalau revolusi bumi itu berarti berputarnya bumi mengelilingi matahari. Ada juga revolusi bulan, berarti dia berputarnya bulan mengelilingi bumi. Kalau bulan itu mengelilingi bumi, kalau bumi itu dia mengelilingi matahari. Paham ya? Untuk poin ketiga, materi yang poin ketiga itu tata surya. Bab tata surya, kalian pelajari tentang sistem tata surya kita, tentang planet-planet, kondisi bumi, kondisi bulan, dan gerhana. Paham ya? Untuk materi yang lapisan bumi dengan tata surya, memang kita belum belajar secara bareng-bareng, secara bersama. Tetapi tadi seperti yang Umi sampaikan, Umi yakin anak-anak Umi semuanya hebat, bisa belajar mandiri di rumah. Boleh menggunakan buku paket, buku yang lain, atau lewat online, lewat internet. Ya, Umi ulangi lagi untuk materi UAS. 1 materinya pemanasan global, 2 lapisan bumi, 3 tata surya. Paham ya anak-anak Umi ya? Nanti kalau ada masalah atau ada kesulitan, boleh kayak biasanya ada yang WhatsApp pribadi ke Umi, nanti insya Allah Umi bantu dalam belajarnya. Oke ya anak-anak Umi ya, semangat belajarnya, ikhtiar kita dalam mencari ilmu, semoga diridhoi Allah, maksimal hasilnya, nanti bisa untuk mengukir, bisa untuk melanjutkan ke masa depan kita, masa depan anak-anak Umi nantinya. Jadi nanti ketika 10 tahun, 20 tahun lagi, nanti akan teringat, oh dulu nilai saya maksimal sekian, oh dulu nilai saya ternyata saya bisa maksimal belajarnya, saya rajin, saya bisa mendapatkan nilai sekian. Ya, itu nanti akan kalian kenang masing-masing. Oke ya anak-anak Umi ya. Salam dari Umi, jangan lupa belajar, jangan lupa ibadahnya, tetap jaga kesehatan di rumah, dan sampaikan salam Umi Suci untuk Abi dan Uminya di rumah. Sehat-sehat selalu, sampai ketemu nanti, semoga keadaan ini lekas berakhir, kita bisa belajar bareng lagi. Oke anak-anak Umi ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.